Pak, tanggapannya Pak mengenai hasil quick count dan real count yang juga sudah keluar seperti apa? Ya tentu kalau kita lihat data quick count itu ya memang kelihatan pasangan nomor 2 yang diunggulkan untuk menangkan pilpres ini ya. Tetapi tentu kita tetap akan menunggu yang resmi, yaitu nanti yang akan dihasilkan oleh KPU gitu ya. Ini yang apa namanya yang menjadi pegangan formal kita nantinya. Oke, tetap menunggu hasil dari KPU. Namun jika benar Pak bahwa quick count ini benar-benar akhirnya merepresentasikan seperti apa real count itu, dan so far sejauh ini real count sudah masuk hampir 60% dan paslon 2 ini unggulnya jauh gitu ya Pak ya. Berarti kan pemilu akan satu putaran dan paslon yang unggul dan kemungkinan besar akan memenangkan pemilu 2024 ini adalah paslon 2 Prabowo Gibran. Bagaimana tanggapan dari Apindo? Ya, pertama satu putaran atau dua putaran itu kan apa namanya dinamika politik yang tentu kita tidak bisa mengaturnya ya. Tapi yang jelas kalau dari kepentingan orang berusaha itu adalah kepastian ya. Kepastian itu penting supaya apa namanya kita bisa segera menyusun satu kerangka kerja perencanaan yang lebih pasti. Jadi kalau kita melihat misalnya mana yang baik satu putaran atau dua putaran ya. Yang bagi kami yang menggembirakan itu bahwa pemilu itu berlangsung dengan aman, itu yang utama dulu ya. Sebab kalau terjadi kericuan sosial itu tentu memiliki dampak ekonomi yang besar ya. Tentu akan banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Oleh karena itu satu putaran tentu ada positifnya karena memperpendek masa penantian ya. Jadi Pak biasanya pengusaha itu kan kalau belum ada pasti itu mesti wait and see. Kita masih menunggu ya untuk membuat keputusan yang pasti itu menunggu kepastian. Jadi kalau satu putaran tentu masa wait and see-nya itu akan lebih pendek ya. Tetapi sekali lagi itu kita akan kembalikan semuanya kepada proses yang terjadi di KPU nanti karena memang ini kan belum final ya. Kita belum final jadi tentu kita akan menunggu hasilnya itu. Oke Pak, masih menunggu hasil dari real count. Tapi apakah tensi ketidakpastian sudah mulai turun Pak, seiring dengan mulai munculnya hasil quick count dan real count yang sudah semakin jelas? Oh tentu ketidakpastiannya akan lebih tensinya lebih menurun ya. Yang pertama yang kita khawatirkan ya sebelum tanggal 14 itu kan akan terjadi gejolak sosial yang luar biasa. Nah, setiap gejolak sosial yang terjadi ya, betapapun hebatnya struktur ekonomi suatu negara itu pasti akan rusak ketika terjadi gejolak sosial yang luar biasa. Nah sekarang ini gejolak sosialnya sudah tidak ada, jadi kita tentu jauh lebih pasti ya di dalam melakukan perencanaan bisnis. Kalau soal ini satu putaran, dua putaran, itu juga bisa menimbulkan ketidakpastian, tetapi yang paling utama adalah pemilu itu aman. Itu dulu. Kalau itu terjadi, saya kira kita sudah bisa mulai berjalan dari sekarang ini. Oke, Pak, bagaimana para pengusaha memandang proses pemilu yang berjalan tahun ini? Ya, proses pemilunya kan tentu penuh dengan dinamika ya. Sebelumnya itu banyak sekali apa namanya kritikan dan macam-macam ya. Kita bisa lihat media sosial begitu gencar ya. Tetapi tentu semuanya itu kan semua sudah pada dewasa ya. Pada akhirnya kan semuanya berjalan dengan baik ya. Tentu masih ada riak-riak ya. Ada riak-riak yang nanti pasti juga akan ada solusi. Tidak mungkin riak-riak itu tidak ada solusi. Nah sekarang ini semua masih di dalam proses untuk mencapai tingkat keseimbangan
ya. Keseimbangan baru dalam pengertian bahwa nanti akan ada titik solusi. Itu yang saya kira jangan berlama-lama. Kita inginnya cepat itu jangan berlama-lama, karena semakin lama tentu akan menyebabkan kita akan melakukan wait and see yang lebih panjang lagi. Jadi titik equilibrium itu akan tercipta ketika nanti KPU akan mengumumkan siapa pemenangnya, Pak, atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya kira di sana nanti itu akan terjadi. Tapi kan sekali lagi saya katakan sekarang jauh lebih tenang gitu dibandingkan kalau ada gejolak sosial. Ini jauh lebih tenang, ya kita sudah bisa bekerja. Oke, jika dibandingkan 2019 kemarin ya, maksud Pak Iwan? Enggak, dibandingkan kalau misalnya terjadi gejolak sosial selama pemilu itu gitu loh. Sekarang gejolak itu kan relatif tidak ada ya. Betapapun ada masalah, sepanjang tidak ada gejolak sosial, kerusuhan sosial, itu pasti nanti akan ada solusi yang bisa diterima oleh para pihak. Oke, Pak, tapi kita juga ketahui Pak, kita sekarang sering mendengar dan juga sudah di mana-mana gitu ya Pak ya, masalah mengenai mereka yang berteriak mengenai tentang ketidakjujuran atau kecurangan dari adanya proses pemilu ini, bahkan dari sebelum pemilu berlangsung, dan juga sekarang setelah akhirnya ada rekapitulasi suara dan lain-lain. Apakah hal ini, riak ini akan menjadi besar menurut Anda, dan apakah ini sebenarnya somehow akan berdampak terhadap sentimen investor mengenai tata kelola, reform tata kelola dan governance di Indonesia sendiri secara institusi dan kenegaraan? Kalau kami memandang ya, karena tidak ada kerusuhan sosial, persoalan itu kan nanti pasti ada solusi. Kenapa demikian? Karena saya mendengar dari pernyataan berbagai kubu ya, bahwa mereka itu mengedepankan penyelesaian masalah secara hukum. Ya. Artinya menyelesaikan persoalan secara hukum itu kan tidak kemudian ada pengerahan massa, ada gejolak sosial, ada keributan itu. Dengan demikian, walaupun ada riak-riak di sana sini, kalau penyelesaiannya adalah sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan, itu semuanya masih bisa diprediksi dengan baik, begitu. Itu yang ya kita terlepas dari apa hasil dari ketidaksesuaian atau ketidakcocokan, ketidakpuasan itu kan kita tidak tahu nanti ujungnya seperti apa, karena kita tidak ingin masuk ke dalam wilayah politik itu. Tetapi yang kita lihat bahwa semua pihak itu mengedepankan penyelesaian yang didasarkan kepada hukum. Ya. Dan semuanya juga mengatakan semuanya agar tenang, tunggu, tenang, kan seperti itu. Ini saya kira semua menjadi lebih dewasa dan tentu melegakan bagi kita.